Sobat Tren, jumpa lagi dengan saya Cecilia Belgius. Bagaimana kabar kalian? Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini Cecilia akan mengupas tuntas alur cerita film India yang berjudul Adanga Maru. Film ini diproduksi tahun 2017 yang dibintangi oleh Jayam Ravi sebagai Subhas, Sampath Raj sebagai Kapolda Saranga, Rasi Khanna sebagai Anita, Babu Antony sebagai Sanjay, dan bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang polisi yang jujur mengungkapkan kasus yang melibatkan beberapa penjabat pemerintah sampai dia harus keluar dari kepolisian untuk mengungkapnya. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan beberapa mahasiswa melakukan demonstrasi di depan toko miras milik Paraman sampai mereka mengancam akan membakar diri. Di mana mereka sangat tak suka dengan lokasi toko miras yang berdekatan dengan kampus mereka. Paraman yang ada di lokasi kejadian meminta anak buahnya untuk menghubungi Kapolsek supaya Kapolsek bisa mengirimkan anak buahnya untuk membubarkan massa. Lalu Kapolsek meminta anak buahnya yang bernama Ramdas untuk menanganinya. Namun begitu Ramdas sampai di lokasi, dia tak bisa menanganinya dan malahan kondisi semakin ricuh. Sampai datang seorang polisi yang bernama Subhas. Subhas meminta mahasiswa agar melakukan demo tanpa menghambat aktivitas publik. Lalu Subhas menanyakan apa masalahnya sampai mereka melakukan demo. Mereka pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa mereka meminta agar toko miras milik Paraman dipindahkan karena mereka sangat risih melihat banyak pemabuk berkeliaran di sekitar kampusnya. Mereka juga sudah sering memintanya, tapi tak pernah dihiraukan. Akhirnya, Subhas menarik salah satu mahasiswa dan berbisik kepadanya dengan mengatakan, "Kenapa kau tidak hancurkan saja toko miras tersebut?" Dan semua mahasiswa mulai menghancurkan toko miras milik Paraman. Akibat kejadian itu, Subhas ditegur oleh Kapolsek karena tak seharusnya Subhas melakukan hal itu. Besok harinya, Subhas pergi mengantarkan keponakannya yang bernama Anusha dan Vanusha ke sekolah musik. Dan setelah itu, Subhas menemui pacarnya yang bernama Anita untuk mengajaknya pergi jalan-jalan. Hari berikutnya, saat Subhas dan para polisi lain sedang menggelar razia, tiba-tiba ada sebuah mobil yang ngebut dan hampir menabrak petugas polisi. Subhas yang melihatnya mencoba menghentikan mobil tersebut dengan menendang sebuah portal. Mobil itu pun berhenti dan tak lama salah satu teman Subhas mencoba memberitahukan bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah anak menteri. Mendengar hal itu, Subhas hanya terdiam. Walaupun anak menteri terus memaki Subhas karena Subhas telah menghentikan laju mobilnya. Karena tindakan anak menteri yang membuat Subhas kesal, Subhas lalu meminta nomor telepon anak menteri kepada temannya untuk mengetahui kemana anak menteri pergi. Setelah mengetahui keberadaan anak menteri, Subhas lalu pergi menyusulnya. Sampai ke sebuah diskotik, Subhas lalu mematikan jaringan CCTV di lokasi itu. Beberapa saat kemudian, anak menteri keluar dari diskotik dan saat dia akan menyalakan rokok, ternyata koreknya tertinggal di dalam mobil. Lalu dia mencoba mencarinya. Tak lama, dia dikagetkan dengan kedatangan Subhas yang langsung memegang kepalanya dan membenturkannya ke mobil. Lalu Subhas menjepitnya dengan kaca mobil dan mengikat tangannya. Lalu Subhas memukulnya berkali-kali dengan sebuah besi. Sampai akhirnya ada beberapa penjaga yang melihatnya. Mereka pun mencoba menolong anak menteri itu, tapi Subhas malah menghajarnya. Beberapa hari kemudian ditemukan seorang perempuan yang telah meninggal dunia. Perempuan ini bernama Parvati. Subhas pun ikut melihat lokasi kejadian. Setelah melakukan penelitian, Subhas beranggapan bahwa korban tidak meninggal dengan cara bunuh diri karena ada beberapa hal yang menurut Subhas sangat janggal. Subhas juga mencoba mengungkapkannya kepada temannya, tapi dia tak begitu menanggapinya. Tak lama, Kapolsek datang dan memerintahkan untuk segera mengevakuasi mayat dan menutup kasus dengan laporan kasus bunuh diri. Hal ini membuat Subhas kesal karena
Belum melakukan identifikasi lebih lanjut, Kapolsek malah langsung meminta kasusnya ditutup. Lalu, Subas dan temannya pergi ke rumah Parvati untuk mengabarkan kepada keluarganya. Namun, sampai di rumah Parvati, Subas tidak berani mengatakannya karena Subas sangat tak tega melihat kedua orang tuanya. Akhirnya, teman Subas yang mengatakannya bahwa anak mereka sudah meninggal dan mayatnya ada di kamar mayat yang membuat kedua orang tua korban menangis histeris. Besoknya, keluarga Parvati dan beberapa mahasiswa berdemo di depan kantor polisi karena mereka sangat kecewa terhadap kepolisian yang tidak menyelidiki kasus Parvati dengan secara rinci. Dan mereka juga tidak ingin mengambil mayat Parvati sebelum polisi bertindak. Media juga ramai datang ke kantor polisi dan mempertanyakan kasus tersebut kepada polisi, yang membuat Kapolsek bingung dan terpaksa membuka kembali kasus Parvati dan akan menyelidikinya secara detail. Di mana ini semua adalah rencana Subas. Subas meminta bantuan beberapa mahasiswa dan Subas juga memanggil para awak media. Subas mulai melakukan penyelidikan ulang, dimulai dari meminta keterangan beberapa saksi, membuka kembali beberapa berkas yang telah terjadi di tempat kejadian, mengecek kembali tempat kejadian perkara, hingga dia meminta bantuan temannya di cybercrime untuk melacak beberapa panggilan yang pernah terjadi di gedung tempat kejadian perkara. Subas juga mencoba untuk menemui dokter forensik yang menangani kasus tersebut. Namun, dokter itu enggan berbicara dengan Subas karena sudah di luar jam kerjanya. Subas kemudian kembali ke kantornya. Tak lama, Kapolda datang menemui Kapolsek untuk membicarakan kasus yang sedang diselidiki oleh Subas, di mana Kapolsek meminta Subas untuk mengambil berkas-berkas kasus tersebut. Subas lalu mengambil berkas tersebut dan menyerahkannya kepada Kapolsek, yang ternyata Kapolsek akan mengalihkan kasus tersebut kepada polisi lain. Subas tampak kecewa mendengarnya, karena sedikit lagi dia bisa menemukan titik terang dari pelaku pembunuhan. Hari berikutnya, saat Subas sedang berada di rumah menteri, tiba-tiba dia mendapat panggilan telepon dari temannya di cybercrime yang mengabarkan bahwa dia telah menemukan satu nomor yang terdeteksi beberapa kali aktif di lokasi kejadian perkara. Setelah mendapatkan nomor teleponnya, Subas mencoba menelponnya dan terhubung dengan seseorang yang bernama Abijit. Subas kemudian menanyakan di mana Abijit berada. Abijit memberitahukan kepada Subas keberadaannya. Setelah melakukan percakapan dengan Abijit, Subas langsung pergi menemui Abijit yang sedang berada di sebuah lapangan golf. Sampai di sana, Subas mendapat sambutan yang kurang baik dari teman-teman Abijit, yang mengolok-ngolok Subas karena sebelumnya mereka telah meminta kasus yang ditangani Subas untuk ditutup. Mereka juga memperlihatkan video pemerkosaan dari beberapa korban yang telah mereka bunuh. Hal itu membuat Subas sangat marah dan langsung menghajarnya. Meskipun Abijit memperingatkan Subas bahwa mereka adalah anak orang kaya, tapi Subas terus memukuli mereka satu persatu. Setelah membuat Abijit dan teman-temannya babak belur, Subas membawa mereka ke kantor polisi dan memasukkannya ke dalam sel. Atas kejadian ini, Subas dimarahi oleh Kapolsek karena tidak mematuhi perintah Kapolsek yang sebelumnya meminta Subas untuk tidak menyelidiki kasus tersebut. Kapolda juga sempat menanyakan alasan Subas kenapa menangkap Abijit dan teman-temannya. Subas pun mengatakan bahwa dia mempunyai bukti sebuah video. Tapi saat Subas menunjukkan video itu kepada Kapolda, ternyata videonya sudah terhapus otomatis, yang membuat Subas tak bisa berkutik dan membuat Subas sangat berat hati harus mengeluarkan mereka dari dalam sel. Belum hilang rasa kecewa karena dia gagal memenjarakan pelaku pembunuhan Parvati, Subas kembali dikagetkan dengan melihat orang tuanya yang sudah meninggal di rumahnya. Hal ini membuat Subas sedih dan pingsan saat itu juga, di mana orang tua Subas sengaja dibunuh oleh anak buah Abijit dengan membakarnya pada saat mereka sedang merayakan acara pindahan di rumah barunya. Tak lama datanglah Anita,
pacar Subas dan juga teman polisinya yang baik hati untuk menguatkan Subas. Kapolda yang menangani langsung kejadian di rumah Subas mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Subas adalah kecelakaan. Hal ini semakin membuat Subas semakin kecewa terhadap Kapolda. Subas mencoba menemui Kapolda dan meyakinkan Kapolda bahwa kejadian itu bukanlah kecelakaan dan Subas tahu siapa dalang dari kejadian itu. Kapolda kemudian menanyakan apakah kamu punya buktinya, yang membuat Subas hanya bisa terdiam. Kapolda juga meminta Subas untuk menulis permohonan maaf kepada Abijit dan teman-temannya. Tapi Subas malah menyerahkan surat pengunduran diri. Ini membuat Kapolda sangat marah dan menanyakan apa rencana Subas selanjutnya setelah mengundurkan diri. Subas menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia akan melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang tak bisa dilakukan oleh Subas saat memakai seragam polisi. Subas juga memberitahukan bahwa beberapa saat lagi Kapolda akan mendapatkan pengaduan orang hilang, di mana Bufan, teman Abijit, telah Subas culik. Dan benar saja, ayah Bufan datang melaporkan bahwa Bufan telah hilang. Kapolda juga mendapatkan pesan berisi video tempat Bufan disekap, di mana Bufan disekap dalam mobil di parkiran depan kantor polisi. Kapolda mencoba menolongnya, namun itu membuat Bufan malah terbakar sampai Bufan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian ini menjadi tontonan media yang pada saat itu sedang berada di depan kantor polisi. Kemudian Kapolda menunjuk beberapa orang polisi yang lumayan ahli untuk menangkap Subas. Karena Subas termasuk polisi yang sangat cerdas dan dia sangat ahli dalam intelijen, ilmu forensik, investigasi, dan intelektual. Subas juga melakukan semuanya dengan sangat rapi di setiap rencananya. Sementara itu, orang tua Abijit yang bernama Sanjay dan teman-temannya membahas cara untuk balas dendam kepada Subas dengan cara menyewa pembunuh bayaran yang profesional. Tapi Sanjay juga tidak ingin gegabah karena takut merusak reputasi bisnisnya. Di tempat lain, Subas pergi mengantar Anita dan Vanusa ke sebuah hotel milik salah satu temannya yang bernama MD. Dengan maksud agar Subas bisa lebih luasa melakukan rencananya. Subas juga meminta MD untuk membantunya menyiapkan sebuah game untuk balas dendam. Malam harinya, Subas mulai melakukan aksinya dengan pergi ke sebuah diskotik di mana Abijit dan teman-temannya sedang mabuk-mabukan. Karena ada beberapa polisi yang menjaganya, Subas meminta MD untuk menggunakan kartu kredit milik Subas di tempat lain. Karena pasti polisi akan mendapatkan pemberitahuan dari transaksi tersebut. Para polisi pun akhirnya pergi. Lalu Subas langsung masuk ke dalam diskotik dan menculik salah satu teman Abijit yang bernama Deepak, yang pada saat itu tengah berada di dalam toilet. Subas membawa Deepak ke sebuah gedung kosong dan mengikatnya. Subas juga meminta Deepak untuk menelpon temannya yang bernama Kristi agar Kristi pergi menuju lokasi Deepak. Tapi setelah menelpon Kristi, yang datang ternyata adalah ayahnya Kristi dan beberapa preman bayaran. Mereka mencoba mencari keberadaan Subas dengan sebuah GPS, sampai pencarian mereka berhenti di satu titik tempat yang terdapat banyak lemari buku. Mereka mencoba-coba menembaknya, namun ternyata Subas tak ada di sana. Dan ternyata yang ditemukan hanyalah handphonenya saja. Tapi tiba-tiba Subas muncul dan langsung menghajarnya satu persatu. Setelah semua preman berhasil dikalahkan, Subas kemudian mengikatnya di sebuah drum, serta mengikat ayah Kristi di kursi. Sambil merekam suara ayah Kristi, Subas menanyakan berapa uang yang bisa dia berikan untuk Subas, di mana Subas sengaja merekam suara ayah Kristi untuk menirukan suaranya. Subas kemudian menelpon Kristi menggunakan HP ayahnya dan meminta membawakannya sejumlah uang dengan menirukan suara ayahnya, yang membuat Kristi percaya dan pergi ke tempat yang sudah Subas perintahkan. Beberapa saat kemudian, Kristi datang dengan membawa sejumlah uang yang membuat ayah Kristi sangat panik, lalu menyuruh Kristi pergi. Tak lama, Subas datang dan langsung menghajar Kristi. Subas juga mengirim foto ayah Kristi kepada Kapolda. Setelah itu, Subas membawa Deepak dan Kristi pergi. Kapolda langsung meminta Kapolsek untuk menuju lokasi
Sampai di sana, saat Kapolsek mencari keberadaan ayah Kristi, dia tak sengaja menginjak benang, di mana benang tersebut adalah sebuah jebakan yang membuat tong meledak dan membakar semua preman bayaran. Besoknya, saat Subas di bandara, Subas dikagetkan dengan tindakan Kapolsek yang langsung menodongkan pistol dari belakang dan meminta Subas untuk ikut dengannya. Di mana sebelumnya, Kapolda yang mengetahui lokasi Subas langsung memerintahkan Kapolsek untuk langsung ke bandara. Subas akhirnya dibawa ke kantor polisi dan mulai diinterogasi oleh Kapolda. Kapolda menanyakan di mana keberadaan Dipak dan Kristi dengan nada yang sangat marah. Subas menjawabnya dengan mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya. Subas juga menanyakan apakah ada bukti yang menyatakan bahwa dia yang telah menculiknya. Hal itu membuat Kapolda terdiam. Karena Kapolda tidak mendapatkan jawaban tentang keberadaan Dipak dan Kristi, ini membuat ayah Kristi ingin secara langsung menanyakan kepada Subas. Tapi sebelum Subas menjawabnya, Subas meminta untuk Kapolda mematikan semua CCTV. Setelah Kapolda mematikan semua CCTV, Subas juga meminta Kapolda untuk memberitahukan kepada media bahwa kematian Bufan adalah insiden kebakaran. Hal ini membuat Kapolda marah dan langsung menampar Subas. Kapolda terpaksa harus melakukannya karena disuruh oleh ayahnya Kristi untuk mengikuti semua permintaan Subas. Akhirnya, Kapolda menemui media dan mengatakan seperti apa yang diminta Subas. Beberapa saat kemudian, pengacara Subas datang. Dia langsung menanyakan apa alasan yang membuat Subas harus ditangkap. Kapolda menjawabnya dengan mengatakan bahwa Subas dicurigai telah menculik orang dan proses interogasi sedang berlangsung. Di persidangan, jaksa penuntut meminta kepada hakim agar Subas ditahan selama 1 minggu untuk mengumpulkan bukti-bukti. Tapi hakim tidak menyetujuinya dan memberikan hanya 1 hari saja. Hal ini diperkuat oleh beberapa bukti perjalanan Subas yang ditunjukkan oleh pengacaranya, serta beberapa tuduhan yang sangat tidak jelas yang bisa dikatakan itu semua hanya akal-akalan polisi saja. Subas kembali diinterogasi oleh ayah Kristi. Dia menanyakan kembali tentang keberadaan Dipak dan Kristi. Subas kemudian memberitahukan nomor telepon yang kemungkinan bisa saja tersambung dengan Dipak dan Kristi. Ayah Kristi berhasil menelpon Kristi. Lalu dia meminta Kristi untuk pergi ke bandara, seperti apa yang diperintahkan oleh Subas. Sampai di bandara, Kristi dikagetkan dengan suara yang tiba-tiba terdengar dari dalam tas yang dibawanya. Kristi mencoba membukanya, di mana Kristi menemukan sebuah pistol. Lalu Kristi mengambilnya dan tiba-tiba pistol tersebut menembak dengan sendirinya, yang membuat para polisi di sana menembak Kristi hingga tewas. Hal ini terjadi karena sebelumnya ayah Kristi tidak mematuhi apa yang diperintahkan Subas. Media juga mengabarkan tewasnya Kristi dan membuat ayah Kristi jatuh pingsan melihatnya. Kematian Kristi juga membuat Abijit semakin khawatir dengan keselamatannya. Kemudian dengan bantuan temannya MD, seorang hacker game, mulai mengaktifkan game untuk membunuh Dipak yang diletakkan dalam tangki kaca yang terhubung dengan bahan kimia berbahaya. Subas dan teman hackernya mengekspos Dipak sebagai pemerkosa pada publik melalui tautan sebuah game online, di mana publik akhirnya marah dan benar-benar berusaha menembak Dipak. Kapolda yang mengetahui hal itu langsung meminta tim cybercrime untuk meretas situs yang menyebarkan permainan tersebut. Tapi situs tersebut selalu berubah-ubah setiap 20 detik sampai ahli hacker pun turun tangan untuk membantu tim cybercrime. Setelah mereka berusaha meretasnya, mereka mengklaim bahwa Subas telah ceroboh telah memberikan mereka celah. Tapi itu ternyata adalah sebuah jebakan yang bisa membunuh Dipak. Kapolsek kemudian menuju lokasi penyekapan Dipak dengan diantar Anita yang sangat terpaksa harus mengantarnya karena Anita tidak tega melihat Subas dipukuli. Tapi sampai di sana ternyata Anita malah menjebak Kapolsek dan mengurungnya di sebuah ruangan kosong berdekatan dengan tempat penyekapan Dipak. Sementara itu, Kapolda buru-buru pulang ke rumahnya setelah Subas memperingatkan bahwa dalam 10 menit jika dia tidak pulang, mungkin anaknya sudah tidak ada di rumah. Karena hal itu juga, Subas dan Kapolda sampai cecok dan hampir saja gelut. Kapolda sampai di rumahnya dan langsung menanyakan keberadaan anaknya kepada istrinya sambil marah-marah. Karena anaknya tidak mengangkat telepon saat dia menelponnya, di mana dia sedang memainkan game online yang membunuh Dipak yang begitu ramai dimainkan seluruh penjuru kota
dan hampir semua golongan usia memainkannya. Sementara itu, ayah Deepak pergi menuju lokasi penyekapan Deepak setelah mengetahuinya dari seorang hacker. Sampai di sana, ayah Deepak mencoba berusaha membebaskan Deepak dengan menghancurkan tangki kaca yang ada Deepak di dalamnya. Tapi hal itu malah membuat Deepak terbunuh. Selanjutnya, Sanjay ayah Abhijit meminta Kapolda untuk membebaskan Subhas karena dia akan menanganinya dengan caranya sendiri. Kapolda pun menyetujuinya. Kapolda juga sempat mengingatkan Subhas untuk berhati-hati saat dia sudah bebas, karena Sanjay bisa saja membunuh Subhas. Di depan kantor polisi, Sanjay dan Abhijit beserta anak buahnya telah menunggu Subhas. Subhas lalu menghampiri Sanjay dan mengatakan bahwa dia memiliki video pemerkosaan yang dilakukan Abhijit dan teman-temannya. Dan ini bisa saja merusak reputasi bisnisnya kalau Subhas menyebarkan video tersebut. Abhijit yang mengetahui hal itu sangat heran karena dia merasa telah menghapus video tersebut. Hal ini dikarenakan Subhas telah meretas HP Deepak dan memulihkan video tersebut kembali. Kemudian Subhas meminta Sanjay dan Abhijit untuk ikut bersamanya jika video tersebut ingin dihapus. Hal ini juga membuat semua teman-temannya tampak kecewa terhadap Sanjay. Tapi Sanjay tak mau kehilangan reputasi bisnis yang telah dia bangun selama 50 tahun. Subhas, Sanjay, dan Abhijit akhirnya pergi ke suatu tempat. Sampai di sana, Subhas menunjukkan tempat untuk menghapus video tersebut. Namun ternyata itu hanyalah jebakan Subhas dan malah membuat Sanjay terkurung. Tapi tak lama Sanjay berhasil keluar. Sanjay berusaha mencari Abhijit sampai akhirnya Subhas memanggilnya sambil melemparkan tali kepada Sanjay, di mana tali tersebut telah mengikat Abhijit. Sanjay berusaha meraih tali tersebut untuk menyelamatkan Abhijit. Walaupun Sanjay bisa meraih tali dan mempertahankannya, Sanjay akhirnya melepaskan tali tersebut demi menyelamatkan kerajaan bisnisnya yang akan hancur jika video tersebut tersebar. Sanjay mulai berhasil menghentikan penyebaran video tersebut, tapi dia harus kehilangan anaknya, Abhijit. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru bukan filmnya? Tapi pastinya akan lebih seru jika melihat filmnya secara utuh ya Sobat Trend. Selsel juga menyarankan agar kalian untuk menonton filmnya di situs penyedia film resmi ya. Dan kalau kalian perhatiin nih, banyak pesan moral juga yang bisa kita ambil dari film ini. Salah satunya, jadilah pemimpin yang jujur dan jauhi korupsi. Karena bagaimanapun semua akan ada timbal baliknya. Baik selama kita ada di dunia maupun nanti saat kita tak ada di dunia ini. Jadi ceramah nih Cecil. Oke, tentunya jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share juga ke teman-temannya ya. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Adios!